kasih Mbak Puranti atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Beli Anak Agung Gede Putra yang mungkin sudah meninggalkan ruangan ini sebagai Kepala Bidang 6 PPK Agama. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Hewan Haji Rohidin Mirsyah, MMA, sebagai Ketua Pemda Agama Bengkulu sekaligus sebagai Bapak Gubernur Bengkulu. Yang terhormat peserta seminar atau webinar Candelan Show yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini walaupun di Bengkulu hujan lebat tapi sudah berkurang menjadi rintik-rintik. Hari ini kita bisa bertemu dalam webinar Candelan Show. Salawat dan salam kita panjatkan teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Sebetulnya mungkin apa yang saya bawakan ini tidak kurang mungkin kurang bermanfaat, tapi mungkin ambillah yang bisa diambil ya. Mungkin boleh saya share screen ya Mbak Muranti. Ya, saya mengambil judul Candelan di Bumi Rafflesia, membantu sesama semampu kita. Mungkin ada yang bertanya, di mana sih di Bumi Rafflesia? Ya, Bumi Rafflesia ini ya kata lain atau julukan untuk Bengkulu ya, karena di Bengkulu ini seperti kita tahu, kalau mungkin ada yang belum pernah lihat bunga Rafflesia, inilah bunga Rafflesia ya. Jadi bunganya sebetulnya di lapangan sungguh sangat besar ya. Jadi ada banyak spesies. Nah ini merupakan bunga raksasa ya. Jadi makanya Bengkulu dijulukin sebagai Bumi Rafflesia. Nah, sebetulnya di Bengkulu sendiri seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur ya, bahwa sudah banyak lokasi-lokasi candelan ya, ada 8, 5 dalam kota dan 3 adalah luar kota ya. Dalam kota adalah Candelan di Berkas, Perumnas Unip, kemudian Sukamerindu, Panorama, Tengah Padang, ya namanya cantik-cantik ya. Kemudian yang di luar kota Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Candelan Kapahyang dan Candelan Ladang Palembang desa di Kabupaten Lebong. Nah ini adalah wajah-wajah candelan kita ya. Jadi memang bervariasi sekali, tapi untuk spanduk biasanya seragam ya. Jadi memang tulisannya besar sekali, boleh diambil gratis ya, masing-masing 1 paket. Nah ini ada di ini di Bengkulu Kota. Ini yang di kiri, ada di kiri bawah ini Bapak Gubernur kita sedang mencandelkan. Kemudian ini adalah lokasi penanaman tanaman horticulture ya. Kemudian yang di kanan ini saya ikut di Tengah Padang ketika pembukaan candelan di Tengah Padang ya. Kalau nggak seperti ini mungkin saya nggak pernah satu lokasi dengan Pak Gub untuk bisa berfoto bareng ya. Jadi dengan candelan ini kita memang bisa kenalan dengan teman-teman yang di keagama candelan.
Ya, ini ada yang di luar kota, ini yang di Kepahyang ya, kemudian yang ini ada yang mungkin next time ada salah satu pemateri bisa juga dari yang dikelola oleh memang Kagama ya. Jadi ini yang 7 yang lain saya mungkin akan fokus ke Kagama di Candelan di Perumnas Unip Bengkulu. Ya, saya mendapatkan inspirasi atau ingin mencantelkan itu ketika saya membaca dari internet, kemudian Mbak Ardiati ini sebagai ibu suri kami ya, kalau di grup Candelan gitu, beliau memang sudah menginisiasi, kemudian alhamdulillah bisa menggerakkan hati saya untuk mengikuti jejak beliau ya. Jadi berdasarkan itu saya mengemukakan kepada suami bahwa saya pengen Candelan. Cuman awalnya memang kurang mendukung bukan karena dia tidak dermawan ya. Saya belajar dermawan bahkan dari dia gitu. Karena mungkin tidak langsung ACC gitu karena sebetulnya saya bermasalah dalam kesehatan. Saya sering sakit, nggak bisa capai gitu. Nah, mungkin itu yang dijadikan sebagai alasan. Yang kedua itu suami saya kebetulan di UNIP ya, Universitas Bengkulu ini sebagai ketua Badan Amal Zakat, Infak dan Sodakoh ya, itu biasanya menyalurkan dana itu melalui suatu proses yang agak panjang ya. Jadi diminta datanya, kemudian ditinjau ke lapangan. Jadi sehingga dana itu tepat sasaran. Nah, sementara kalau bayangan dia mungkin awalnya kalau nyantelkan itu kan bisa aja orang yang kaya yang ngambil gitu ya. Walaupun memang itu nanti terbukti ya gitu. Tapi saya tetap ingin mewujudkan keinginan saya untuk membuat candelan. Nah, itu juga diiringi dengan keinginan berbagi di era pandemi ini. Kemudian juga saya kadang-kadang berpikir seumur saya itu kebetulan saya sudah 58 tahun ya, udah tua untuk sebetulnya kalau di PNS mungkin saya sudah pensiun gitu ya. Itu rasanya keseharian itu kok hanya kerja dan dituntut ini tuntut itu ya. Dosen itu sekarang rasanya banyak sekali tuntutan gitu ya untuk administrasi dan lain sebagainya. Jadi rasanya di usia sudah senja ya kalau saya bilang itu saya belum berbuat banyak untuk masyarakat gitu. Jadi melalui cantelan ini saya harapkan saya bisa sedikit bermanfaat ya. Itu aja. Kemudian akhirnya dengan dukungan suami ya, saya mengadakan cantelan pada tanggal 30 Juni 2020 ya, dengan cantelan sejumlah 7. Sebetulnya waktu itu pengen 10 20, tapi biar ada maknanya gitu. 7 itu katanya pitulungan ya, memberi pertolongan. Jadi harapan saya dengan cantelan ini bisa memberi sedikit bantuan pada yang membutuhkan gitu. Kemudian candelannya sebenarnya sederhana sekali ya, jadi dicandelkan di pohon pule. Kebetulan rumah saya cocok sekali dengan suami saya yang kehutanan gitu, jadi memang kayak hutan ini. Jadi pule yang besar ini tidak boleh dipotong ya, jadi tidak boleh ditebang, jadi tetap hidup. Nah ini kita candelkan di situ. Kemudian tulisannya juga sederhana ya, jadi saya buat dengan laminating, walaupun saya melihat spanduk-spanduk, tapi saya nyoba dulu deh, ada nggak yang ngambil, kemudian bisa nggak ya berjalan terus. Nah itu mungkin yang dikhawatirkan suami awalnya itu kesinambungannya gitu ya. Mungkin itu kemudian nah awalnya ternyata apa yang saya khawatirkan itu terjadi. Jadi candelan saya candelkan tidak ada yang mengambil. Mungkin di situ karena di bawah pohon ya, atau ditempel di pohon gitu, saya paku, kemudian ada candelkan aja. Nah itu
tidak ada yang mengambil karena mungkin dipikir itu sampah gitu. Jadi tetangga memang untuk pengambilan sampah diambil berapa hari sekali dan dicandelkan di depan rumah. Nah ini karena wujudnya daun-daun mungkin juga tidak dianggap oleh orang lewat, dan tulisan itu karena sejajar dengan jalan ya, jadi tidak bisa terlihat orang kecuali orang tersebut nengok gitu ya, jadi melihat ke pohon tersebut. Nah, setelah candelan pertama saya itu saya sempat sakit ya. Kemudian pernah juga terbersit untuk berhenti. Kenapa? Karena ada yang bilang ya namanya kegiatan kita ya itu ada, kok tidak memberi ikannya tapi memberi kail. Kok tidak memberi kail tapi hanya memberi ikan. Nah, itu kan mau sampai kapan dan lain sebagainya gitu. Tapi pada suatu hari saya melihat ada candelan show kedua ya. Jadi saya mencoba, wah ini kok ada ya. Saya mencoba bergabung dan dari situlah saya mendapatkan kekuatan dan solusi-solusi yang akhirnya memberikan semangat kembali setelah saya sakit, dan saya memulai dengan candelan berikutnya. Nah, itu ada yang nyarankan sebaiknya jangan di pohon, karena di pohon itu ya memang ironis ya, suami saya kehutanan tapi kita memaku pohon kan, jadi itu tidak ramah lingkungan. Jadi akhirnya saya buatkan itu biar bisa dibaca juga oleh teman-teman yang lewat atau orang lewat. Jadi saya taruh depan rumah, saya pesen rak gitu ya, dengan dua sak gitu untuk mencandelkan. Nah ini tetangga sudah mulai tahu bahwa ada candelan tersebut, jadi mereka belum selesai packing sudah menunggu, sudah ada yang menunggu ini seberang rumah ini. Nah, makin lama ternyata candelan ini makin banyak ya yang mengambil karena dari mulut ke mulut mungkin. Kemudian juga ada tetangga yang sudah mulai mencantelkan, kemudian membantu proses pencantelan gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali punya tetangga yang sangat concern ya. Ada yang dari awal memang dia tidak bilang tapi selalu mencantelkan di depan rumah itu apa yang bisa dia cantelkan gitu. Nah ini akhirnya karena berjalannya waktu, cantelan yang tadinya waktunya tidak jelas sesempet saya gitu, itu akhirnya banyak yang tanya kapan sih gitu, terutama di grup pengajian ya. Jadi grup majelis taklim masjid kami, Masjid Darussalam itu menanyakan jam berapa gitu, supaya mungkin mereka ingin untuk bisa ikut gitu ya. Akhirnya saya tetapkan jam 7 sampai 9 pagi, walaupun pernah saya rubah jadwal, harapannya biar masyarakat ada yang tidak orang-orang itu terus yang mengambil, tetapi ternyata ada yang kalau sore kan ada depan rumah tuh ada tukang sate gitu. Jadi tukang sate itu ya sore ada yang mau pakai mobil gitu. Nah, ternyata mobilnya bagus tapi melihat ada yang gratis gitu, nyebrang juga tuh dan mengambil gitu. Nah, saya karena melihatnya dari jauh ya tidak bisa berbuat banyak ya, itu sudah ada tulisannya gitu ya, yang silahkan mengambil, kalau yang mampu silahkan mencantelkan gitu, yaitu balik-balik ke hatinya ya, jadi itu. Nah ini akhirnya karena makin banyak gitu, awalnya memang mereka berkerumun karena saya tidak bisa belum bisa mengatur ya, terus punya ide, oh dari dua arah gitu, ya udah akhirnya agak ini dengan dibatasi kursi gitu, berdiri di belakang kursi gitu, terus nanti mereka mengambil dua-dua, ternyata juga berat gitu, masih pengennya kadang melihat dari jauh, oh itu apa ya gitu. Jadi akhirnya saya mencoba juga untuk materi atau yang diberikan itu sama gitu, sehingga mereka kita edukasi ini barangnya sama isinya, terus kalaupun beda nilainya sama gitu, nilai rupiahnya. Jadi yang beda cuman sayurannya, jadi silahkan ambil, kalau
kalau sudah ngambil ya itulah rezekinya. Jadi biar kasih kesempatan yang lain untuk segera mengambil berikutnya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh cantelan yang persiapan yang biasanya saya kerjakan terus kami foto gitu, seneng aja gitu ya. Terus ada juga yang nambahkan, kadang-kadang datang, oh aku mau nyantelkan ini, kebetulan yang saya foto sendal boleh, ada yang langsung nambah apa boleh ya. Jadi siapa yang mau nambahkan dibolehkan gitu. Nah, ini ada juga jadi kalau tadi Pak Rohidin bilang kita membeli dari yang masyarakat ya, yang berproduksi atau mempunyai panen gitu ya. Ini ada donasi dari panenan semangka. Jadi diborong kemudian oleh seseorang didonasikan ke kami. Jadi surprise juga tuh pagi-pagi dapat sekian puluh buah ya. Jadi karena semangka nggak bisa bagi-bagi, ya udahlah kasih satu-satu aja, dan mereka senang sekali yang ngambil ya. Jadi ini adalah teman-teman yang kadang datang berganti-ganti ya, yang membantu untuk packing itu berganti-ganti. Nah, ini barang-barang yang belanjaan yang atau donasi yang diberikan teman-teman ya, itu kita belanjakan. Ada juga yang langsung ngedrop barang itu ya, kita terima kemudian kita packing ya, macam-macam bahan makanan atau sembako dan sayuran. Ini juga ya, ada juga masker ya, jadi ada yang ngirimnya mie gitu. Sebetulnya mie katanya kurang sehat, tetapi ya kalau dikasih kita nggak apa-apa. Dan pengambil itu juga rupanya senang dengan mie gitu, karena kayak ada yang lewat atau ini mungkin pengen praktis ya, jadi tukang kebun ya, yang pekerja kebun sawit atau yang di ladang itu kalau ambil mau yang mana Pak, atau sopir taksi mau yang mana, mereka kan kadang tidak turun dari ini motornya karena bawaannya berat, ada yang di mobil lagi neksi, jadi kita yang jemput pula mau apa, tanyain terus kita ambil, mau yang ada mie-nya ya udah kita ambilkan gitu. Jadi ternyata mereka suka karena praktis ya. Nah, ini adalah contoh-contoh cantelan yang kita dari para donatur yang kita berikan atau kita pack dalam plastik ya. Kalau di Jawa mungkin satu kantong plastik, kalau kita di sini namanya asoy ya. Jadi kalau dengar ke Bengkulu bilang asoy jangan heran ya. Jadi nah ini kerja dari teman-teman ya yang dengan kerelaan pagi-pagi gitu membantu untuk packing ataupun menunggu cantelan. Kadang mereka menemani menunggu cantelan sampai habis ya, jadi sambil ngobrol ya. Itu mungkin benar seperti yang disampaikan Pak Rohidin ya, bahwa itu ajang silaturahmi. Nah, ini kesibukan di pagi hari ya, sehabis subuh biasanya kita bekerja. Nah, ini juga dari majelis taklim ya, sudah pernah mereka mengemas sendiri kemudian ikut nyantelkan ya, kita terima bersih memang ya. Jadi itu alhamdulillah ya. Ya, ini teman-teman yang ikut berjuang ya. Nah, ini balik modal ini namanya. Jadi kalau misal kebetulan teman-teman sibuk ya, itu terpaksa kita mengkaryakan suami, dan ini ada suami dan anak yang kebetulan lagi pulang kemarin karena pandemi ya, sebelum pandemi. Ya, ini saya ambilkan hanya beberapa ya contoh-contoh. Setiap minggu saya mencoba untuk men-share ya bentuk cantelan seperti apa, kegiatannya seperti apa, dan saya kulit seperti ini. Jadi ini hanya mengambil beberapa saja ya, supaya nggak penuh ya. Ini salah satu kegiatan, ini terakhir 2020 ya, kita mencantelkan. Nah, ini antrian akhirnya saya buat panjang ya, artinya satu arah, jadi mereka datang dari arah yang berlawanan dan begitu mengambil tidak balik ke sini tapi langsung
pulang ya. Jadi ini sekitar 60-an biasanya mereka ya, minimal ya, jadi itu. Nah, ini saya sekarang dibantu oleh Mas Agung ya, ini adalah penjaga masjid kami ya. Mas Agung ini S1 ya, dia bekerja di basis juga, jadi kalau pagi gitu dia bisa bantu untuk mengatur barisan ya, biar tertib, jaga jarak, pakai masker, yang nggak pakai masker tidak boleh mengambil, atau kalaupun boleh terakhir ya. Jadi itu. Nah, ini adalah sebagian cantelan ya, kita akhirnya mengantarkan ke rumah ya untuk beberapa orang yang memang tidak mampu datang ya. Jadi ini ada bapak ya, dan bapak ini sakit gitu, dan dia tinggal sendirian gitu. Selama ini dititip ke tetangga katanya untuk ada bapak, ada ibu yang lumpuh gitu ya. Kita percaya aja, terus kita akhirnya survei ke sana, kemudian ya saya ikut mengantarkan cantelan itu. Memang mereka harus kita kunjungi ya, ternyata nggak bisa. Mereka butuh tapi tidak bisa mengambil. Nah, ini variasi ya. Jadi akhirnya kalau misal ada sisa atau kita memang pengen ya, itu kita sekarang kalau jalan-jalan Sabtu Minggu kan udah nggak cantelan nih, Sabtu Minggu jalan itu biasanya di mobil ada beberapa wadah berisi cantelan gitu, kemudian ketemu siapa ya kita beri gitu ya, itu hiburan juga gitu ya, melihat mereka bahagia ikut bahagia juga gitu. Juga mereka biasanya ada yang terima terus terima kasih Ibu, semoga bla bla bla, doanya tuh panjang gitu ya. Ya, nggak alhamdulillah. Nah, dari periode cantelan yang sudah dilakukan selama tahun 2020 ya, terakhir 25 Desember kemarin itu saya selalu catat cantelan kesekian ya. Jadi ternyata 42 hari cantelan dengan paket terkecil pada awal 7 ya, kemudian 100 pernah memang sengaja kami buat pada cantelan ke-30 dan 40. Moga-moga yang ke-50 nanti bisa 100 ya. Kemudian paket yang sudah kami berikan atau sudah beredar itu 2093 paket. Kalau rata-rata per paket dengan nilai 10.000 sampai 15.000 itu total uang beredar itu Rp26.162.500 dan rata-rata itu Rp647.833 per hari cantelan ya. Jadi bisa dibayangkan kalau memang tidak ada donasi itu untuk saya danai sendiri sangat berat. Jadi alhamdulillah, tapi lingkungan kami sangat mendukung ya. Nah, ini pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada para donatur ya, terutama warga Perumnas Unip ya, khususnya RT 14, Pak RT-nya tapi ya, Pak RT, Bu RT, kemudian ada teman-teman yang satu RT itu selalu bahkan ada yang tidak putus ya, ketika pulang ke Jawa mungkin baru stop gitu ya, tapi ketika berada di sini selalu memberikan donasinya. Kemudian juga ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Darussalam yang sudah mengumpulkan donasi atau sedekah Rp1.000 sedekah subuh ya, itu didonasikan ke kami pada bulan Agustus September sampai awal Oktober. Mereka sudah berkenan untuk menyisihkan 500.000 per minggu, alhamdulillah ya. Jadi itu sangat membantu sekali ya. Kemudian keluarga Mudik Gayeng ya, ini keluarga kedua ya di Bengkulu ya. Jadi ini adalah teman-teman arisan yang insya Allah sangat kompak ya. Ini juga sangat mendukung kegiatan ini.
Kemudian juga teman-teman dosen dan karyawan UNIP yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, maupun teman-teman yang dari luar UNIP. Pada kesempatan ini terima kasih sekali, semoga donasinya itu sangat bermanfaat dan para donatur selalu diberi kesehatan dan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk pengambil candelan itu sendiri pada umumnya ya itu ibu-ibu ya. Jadi hanya sebagian bapak, kadang ada remaja cowok ya. Kemudian dari yang saya tahu itu rata-rata ibu rumah tangga, kemudian ada tukang kue, pekerja kebun, sopir taksi, pemulung ya. Nah, ini usianya ya sekitar 34 tahun, walaupun ada yang rutin kita kalau berdiri diprioritaskan oleh teman-teman di depan, itu ada yang jalannya agak sulit, mungkin ke depan jalannya agak sulit dan pakai tongkat. Nah, ke depan kita akan antar ke rumah. Ya, suka dukanya ya. Jadi banyak suka dukanya ya. Sukanya tuh kalau ada hari Rabu gitu ya, ada yang WA atau Kamis gitu, aku mau berdonasi ya, aduh senang sekali, walaupun uang itu bukan untuk saya ya, tapi alhamdulillah, dan teman-teman sendiri juga mensyukuri bahwa saya mau dan teman-teman yang lain mau untuk mengelola ini, karena mereka rupanya butuh tempat juga untuk menyalurkan donasi. Terima kasih ya sudah mau mengelola donasi kami, insya Allah sampai ke yang memang harus menerima gitu. Kemudian yang syukur yang lain itu ketika tukang sayur, warung langganan, tukang tempe itu ikut menitip gitu. Saya titip ya Bu, misal kita pesenin gitu, tahu tuh dia nitip gitu. Jadi aduh rasanya senang sekali ya, di samping kita berbagi ke orang lain untuk memberikan sesuatu, tapi ternyata dengan candelan ini juga kita sudah menularkan kebaikan gitu ya. Kemudian ada juga yang ini mengambil 2 kali, yaitu tapi selalu kami di awal pengambilan candelan selalu kami edukasi, kalau bisa biar yang lain gitu ya, kasih kesempatan untuk yang lain gitu. Ya, yang pasti dengan umur saya yang 58 tahun ini, kalau setelah candelan itu biasanya capek ya, tapi biasanya terbayar. Rasanya tuh seneng gitu ketika melihat orang mengambil candelan, bahagia itu luar biasa betul ya. Apalagi yang kita titipkan di jalan itu. Jadi mereka kan itu bisa satu-satu betul ya, tatap muka, kemudian ini. Itu terima kasih mereka tuh sangat rasanya memang dari hati gitu. Ibu, bahkan kemarin ya ada yang, Bu ini kok banyak sekali katanya. Memang untuk yang paket di luar memang kita banyakin, karena saya pikir mereka tidak setiap minggu kan kita kasih orang yang sama. Jadi mereka merasa itu kok banyak sekali gitu. Nggak apa-apa Bu, ini rezeki, saya bilang, dari teman-teman, saya bilang gitu. Jadi titipan, jadi boleh izin ya saya foto, soalnya titipan ya, untuk aja sebagai laporan saja gitu. Ya, jadi kalau ada yang tanya sampai kapan candelan ini, saya memang belum tahu ya. Selama saya mampu ya, saya akan terus jalankan ini. Tapi mungkin ada masukan, kemarin juga ada masukan dari teman, ini ada pasar murah, atau mungkin bisa mengikuti pasar nojeng dan sebagainya gitu ya. Itu hunus ya, saya memang belum merencanakan gitu. Kemudian tapi sebelum ini COVID berakhir itu kami sudah
mengantisipasi untuk mengumpulkan KK yang orang-orang yang mengambil ya. Mungkin tujuannya kalau memang nanti sudah COVID berakhir atau candelan seluruh Indonesia berakhir gitu ya, jadi diketok palu gitu ya, itu kami sudah punya data untuk memberikan bantuan langsung ke mereka. Ya, selama saya mampu, insya Allah masih terus ya. Jadi mohon doanya, saya selalu sehat ya. Ya, ini candelan terakhir kami ya, kemarin 1 Januari 2021. Saya yang berharap candelan yang ke-50 nanti lebih dari 100, ternyata yang kemarin di awal tahun 2021 itu sudah 104 paket ya. Jadi tengah malam ada yang mengantar 3 dus Indomie gitu ya. Jadi aduh rasanya surprise banget gitu ya. Jadi kita tambahkan, jadi akhirnya banyaklah yang bisa diterima dan bisa dibagikan di jalanan gitu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita dalam webinar ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.